Bismillahirrahmanirrahim. Semoga tetap tercurah limpahkan atas kekasih kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, para sahabatnya, tabi'in, tabi'ut tabi'in, dan orang-orang yang mengikuti mereka hingga akhir zaman. Jamaah azanallahu wa iyyakum. Insyaallah hari ini kita akan membahas tentang gambaran besarnya rasa takut para malaikat kepada Allah Subhanahu wa taala. Tapi sebelum kita masuk, kita akan membahas sedikit tentang makhluk Allah yang satu ini, yaitu para malaikat, di mana malaikat ini memiliki karakteristik dan keistimewaan yang tentunya tidak dijumpai pada diri manusia, pada diri kita. Yang pertama, bila dilihat dari kedekatan malaikat kepada Allah Subhanahu wa taala, tentunya malaikat itu lebih dekat kedudukannya dan lebih dekat posisinya, karena mereka di langit. Jadi mereka lebih dekat kepada Allah Subhanahu wa taala. Juga memang mereka memiliki kedudukan yang dekat kepada Allah Subhanahu wa taala. Di mana juga bahwa para malaikat ini Allah Subhanahu wa taala sering bertemu dengan mereka dan Allah berbicara kepada mereka. Allah mengatakan di dalam surat Al-Fussilat, ayat 38, Allah mengatakan, fa in istakbaru falladzina 'inda rabbika yusabbihuna lahu bil-laili wan-nahari wa hum la yas'amun. Jika mereka menyombongkan diri, manusia gitu ya, maka malaikat yang ada di sisi Allah Subhanahu wa taala itu bertasbih, memuji Allah Subhanahu wa taala, berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala siang dan malam, bil-laili wan nahar, siang dan malam, wa hum la yas'amun, dan mereka tidak pernah merasa bosan. Kemudian yang kedua, dari sisi ibadah, tentunya ibadah malaikat juga jauh melampaui manusia. Ya, kalau manusia disuruh sholat 5 waktu aja bolong-bolong Pak ya. Baca Al-Quran juga jarang, bahkan nggak bisa baca Al-Quran gitu ya. Nah, malaikat ini jauh melampaui manusia, dimana seperti tadi disebutkan bahwa siang dan malam mereka beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala dan tidak pernah jemu, tidak pernah bosan. Allah katakan wahum la yas'amun, mereka tidak pernah bosan. Dan di ayat yang lain, di surat Al-Anbiya ayat 20, Allah mengatakan wahum la yafturun, mereka tidak letih, nggak capek mereka ibadah terus. Ada malaikat yang dia hanya bertasbih kepada Allah sepanjang hidupnya. Ada yang hanya ruku kepada Allah sepanjang hidupnya, sujud kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Makanya manusia itu, makanya Allah Subhanahu wa ta'ala tidak butuh gitu ya, kepada ibadah manusia, karena memang yang beribadah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala dari golongan malaikat itu sudah jauh melampaui ibadahnya manusia. Nah, tadi yang pertama dari sisi kedekatan mereka, yang kedua dari sisi ibadah mereka, kemudian yang ketiga dari sisi kesolehan. Ya, mereka ini soleh semua Pak. Kalau manusia kan macam-macam, ada yang baik, ada yang nggak baik. Malaikat ini semuanya soleh, ya, semuanya soleh, semuanya baik dan taat kepada Allah Subhanahu wa taala, juga tidak bermaksiat, tidak pernah melanggar perintah Allah.
Ya, ini intinya anak teladan lah ya kalau di kelas itu. Ini para malaikat gitu ya. Allah sebutkan di dalam surat At-Tahrim ayat 6, ya ayyuhalladzina amanu, wahai orang-orang beriman, qu anfusakum wa ahlikum nara, jaga dirimu dan jaga keluargamu nara, dari siksa. Waquduhan nas wal hijarah, neraka itu bahan bakarnya adalah manusia dan batu. Alaiha malaikatun, di penjaganya itu adalah malaikat-malaikat yang ghiladzun, yang kasar, syidadun, yang keras, la ya'sunallaha ma amarahum, mereka tidak pernah menentang, tidak pernah bermaksiat, tidak pernah mendurhakai Allah Subhanahu wa taala. Wa yaf'aluna ma yu'marun, dan mereka melakukan setiap yang dikerjakan kepada mereka. Ini kebalikan dengan kita Pak ya, dengan kebalikan manusia. Jadi kalau manusia banyak durhaka, banyak menentang, banyak meninggalkan perintah, kalau malaikat kebalikannya. La ya'suna wa yaf'aluna ma yu'marun. Jadi mereka tidak bermaksiat kepada apa yang diperintahkan, la ya'sunallaha ma amarahum, tidak pernah mendurhakai perintah, dan wa yaf'aluna ma yu'marun, dan mereka mengerjakan apa yang diperintahkan kepada mereka. Nah, ini mereka dekat, kemudian ibadahnya luar biasa, juga mereka saleh gitu, taat kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang berikutnya dari sisi fisik Pak, fisik para malaikat itu, yang pertama, malaikat itu tentunya lebih dahulu diciptakan daripada manusia. Jadi sebelum ada Nabi Adam, ada malaikat dulu. Jadi mereka lebih dahulu, senior, lebih dahulu diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana Nabi sallallahu alaihi wasallam menyebutkan, khuliqatil malaikatu min nur, malaikat itu diciptakan dari cahaya. Kemudian yang kedua, wa khuliqal jannu mim marijim min nar, dan jin itu diciptakan dari api. Wa khuliqa Adam mimma wusifa lakum, dan Nabi Adam diciptakan dari sesuatu yang telah dijelaskan kepada kalian, yaitu dari tanah. Nah, siapa yang pertama disebutkan oleh Nabi? Malaikat. Yang kedua jin, yang ketiga baru manusia. Itu menunjukkan bahwa Allah menciptakan malaikat terlebih dahulu, baru setelah itu menciptakan bangsa jin, lalu setelah itu menciptakan bangsa manusia, Nabi Adam alaihissalam. Ya. Dan malaikat ini, jamaah azanallahu wa iyyakum, mereka tidak makan dan tidak minum. Ya. Tapi bedanya dengan manusia, walaupun mereka nggak makan, nggak minum, mereka nggak pernah lemes Pak. Ya, antum puasa baru aja jam 10 udah pada tidur semua Pak. Nah, malaikat ini sepanjang hidupnya dia nggak makan, nggak minum, tetapi mereka tidak pernah kehabisan tenaga. Ya, ini menunjukkan kualitas bahan penciptaan mereka Pak. Ya. Jadi dari cahaya yang memang menghasilkan makhluk-makhluk yang luar biasa gitu ya, dari malaikat. Ya, kalau manusia ini dari tanah gitu Pak ya. Ya, jadi mereka tidak makan, tidak minum. Dan malaikat ini memiliki sayap. Memiliki sayap. Digambarkan sering Pak di iklan-iklan itu perempuan Pak ya. Ya, perempuan pakai sayap kayak gitu. Ya, ini gambaran yang keliru gitu. Jangan sampai yang kita sering lihat di iklan-iklan itu kemudian kita anggap itu sebuah kebenaran. Ya. Jadi mereka memiliki sayap, tapi bentuknya bukan bentuk perempuan Pak. Ya. Tapi lebih sering kepada lebih laki-laki gitu ya. Makanya ketika malaikat Jibril ketika dia menampakkan diri kepada Nabi Muhammad selalu bentuknya laki-laki, bukan perempuan. Ya, di surat Fatir ayat 1 Allah mengatakan, alhamdulillahi fatiris samawati wal ardi
Segala puji bagi Allah yang menciptakan langit dan bumi. Ja'ilil malaikati rusulan, yang menjadikan malaikat itu sebagai utusan-utusan untuk mengurus berbagai macam urusan, ya. Jadi malaikat ini subhanallah ada di hadapan kita, di belakang kita, yang mencatat di kiri dan di kanan kita, gitu. Sehingga kemungkinan besar malaikat itu, manusia itu dijaga oleh 4 malaikat. Min baini aydihim wa min khalfihim, kata Allah. Di depan mereka dan di belakang mereka. Baru ditambah dengan ayat yang lain tentang ayat tentang raqib dan atid, di kiri dan di kanan, gitu, yang mencatat amal baik dan buruk manusia. Belum lagi malaikat yang Allah perintahkan untuk menjaga setiap tumbuhan, rumput-rumput itu Pak, pohon itu dijaga oleh malaikat. Juga disebutkan dalam riwayat bahwa setiap tetesan hujan itu, setiap tetesan air yang jatuh itu dijaga oleh malaikat, sehingga tidak ada sesuatu yang luput, tidak ada sesuatu yang sia-sia. Semuanya diketahui, semuanya dikenali, semuanya dicatat oleh Allah Subhanahu wa taala. Detail Allah itu. Nah, ja'ilil malaikati rusulan, Allah menjadikan malaikat itu utusan-utusan untuk berbagai macam urusan. Uli ajnihatin, yang memiliki sayap, masna 2, wa thulatha 3, wa ruba' dan 4. Jadi ada yang sayapnya 3, ada yang sayapnya 2, ada yang sayapnya 2, ada yang sayapnya 3, ada yang sayapnya 4. Lalu kata Allah, yazidu fil khalqi ma yasha. Lalu Allah menambahkan pada ciptaannya apa yang dikehendakinya. Innallaha ala kulli syai'in qadir. Sesungguhnya Allah Maha Kuasa atas segala sesuatu. Nah, karena mereka punya sayap, Pak, maka mereka bisa bergerak ke sana kemari dengan cepat. Ya, sampai kecepatan mereka tuh melebihi kecepatan jin, gitu ya. Jadi mereka ini cepat, malaikat itu berpindah dari langit 1 ke langit kedua, ke langit ketiga, itu cepat, gitu ya, mereka pergerakannya, karena mereka punya sayap, gitu. Ya, jadi dalam waktu yang singkat mereka bisa naik ke atas langit, kemudian mereka juga bisa turun ke bumi, gitu ya. Karena malaikat itu ada yang shiftnya malam, Pak, ada yang shiftnya siang, gitu. Ya, sama seperti antum kerja, gitu. Ada yang shift malam, ada yang shift siang, gitu. Nah, yang shift malam itu turunnya ketika waktu asar, dan naiknya ketika waktu subuh. Yang shift siang turunnya ketika subuh, naiknya ketika waktu asar. Makanya ketika seorang muslim itu sholat berjamaah di masjid, mereka kan mencatat. Maka dilihatlah si fulan misalnya, ketika Allah tanya bagaimana dengan fulan, mereka bilang waktu saya turun tadi sholat subuh dia ada di masjid, tadi waktu saya naik waktu asar dia ada di masjid juga, gitu ya. Tapi kalau antum subuh nggak bangun, gitu ya, antum goib, absen, gitu ya, nggak ada di catatan malaikat. Ya, jadi mereka ini berpindah dengan cepat dan singkat karena sayap mereka ini, mereka bisa berterbangan dengan cepat, gitu ya, dari langit ke bumi. Nah, berbeda dengan jin. Nah, jin itu mereka harus saling menaiki satu dengan yang lain ketika mereka akan naik ke atas langit, gitu ya. Dan ini nanti insyaallah kita akan bacakan hadisnya kalau memang masih ada waktu. Nah, ini perbedaan, ini malaikat yang mereka memiliki sayap. Lalu bagaimana dengan besar tubuhnya? Nah, tubuh malaikat ini besar, ya. Disebutkan oleh Ibnu Mas'ud radhiyallahu anhu bahwa Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam melihat Jibril itu lahu 600 janahin
600 janahin qad saddal ufuq. Jadi Jibril itu memiliki 600 sayap yang menutupi langit, kata Ibnu Mas'ud radhiyallahu anhu. Jadi Nabi SAW melihat Jibril memiliki 600 sayap menutupi langit, kata Ibnu Mas'ud radhiyallahu anhu. Ya, bahkan di dalam riwayat disebutkan bahwa para malaikat itu juga banyak diciptakan dari tetesan air dari tubuh Jibril alaihissalam. Juga Nabi SAW mengatakan, "Udzina li an uhadditsa an malakin min malaikatillahi min hamalatil arsh." Kata Nabi SAW, aku diizinkan untuk menceritakan salah satu malaikat yang memikul arsh. Jadi ada malaikat pemikul arsh. Arsh Allah Subhanahu wa taala, singgasana Allah Subhanahu wa taala, atau arsh gitu ya. Arsh, tempat Allah Subhanahu wa taala bersemayam, itu dipikul oleh berapa malaikat, Pak? Tahu enggak, Pak? Berapa jumlah pemikulnya? Ya? Yang memikul arsh, tahu? 8. Ya. Ada 8 malaikat yang memikul arsh Allah Subhanahu wa taala. Satu malaikat, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, ma baina syahmati udhunihi ila atiqihi masiratu 700 amin. Jarak dari daun telinga ke bahunya itu, ini kita nggak nyampe sejengkal, Pak ya. Mungkin hanya 5 jari mungkin. Itu jaraknya 700 amin. Itu sejarak 700 tahun, kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Itu jarak dari daun telinga ke bahu. Bagaimana dengan dari jidatnya ke dagunya gitu ya. Bagaimana dengan panjang badannya ditambah panjang kakinya. Ini besarnya, itu satu malaikat. Ini menunjukkan besarnya malaikat Allah Subhanahu wa taala. Dan di sini terdapat pelajaran, hadirin rahimani wa rahimakumullah, bahwa ketika Allah memberikan perintah kepada Jibril itu, kepada para malaikat, bukan karena Allah butuh bantuan, bukan karena Allah tidak bisa melakukan. Mungkin kita pernah bertanya-tanya, kenapa Allah harus memerintahkan malaikat untuk melakukan ini, melakukan itu? Apakah Allah tidak mampu? Allah mampu. Allah hanya cukup mengatakan kun fayakun, jadi maka jadilah dia. Takdir manusia saja Allah hanya perintahkan kepada pena, tulislah gitu ya. Yang akan terjadi sampai hari kiamat, maka dia tulis. Nah, lalu kenapa Allah Subhanahu wa taala memerintahkan para malaikat? Apakah Allah membutuhkan bantuan? Tidak. Jawabannya adalah menunjukkan kebesaran, kekuasaan, dan kehebatan Allah Subhanahu wa taala. Kalau makhluk yang besar saja, yang jarak dari daun telinga ke bahunya itu 700 tahun, takut, patuh dan tunduk kepada Allah Subhanahu wa taala, maka ini menunjukkan besarnya Allah dan hebatnya Allah Subhanahu wa taala, sehingga makhluk-makhluk besar pun patuh dan tunduk kepada Allah tabaraka wa taala. Ya. Jadi ini ukuran tubuhnya gitu. Jadi antara daun telinga hingga pundak itu jaraknya 700 tahun, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dari sisi kekuatan juga sama. Kekuatannya pasti beda dengan kekuatan manusia gitu. Contohnya adalah diriwayatkan tentang kaum Nabi Lut itu, kampung Sodom itu diriwayatkan bahwa Jibril hanya menggunakan satu ujung sayapnya, Pak. Jadi dari 600 sayapnya itu Jibril hanya menggunakan satu ujung sayapnya saja, dicungkil gitu, diangkat lalu dibanting ke bawah.
diangkat ke atas langit sampai disebutkan bahwa penduduk langit pertama itu atau penduduk langit mendengar lolongan anjing di kampung itu. Lalu dibalik itu Jibril hanya menggunakan satu bagian ujung dari satu sayapnya yang berjumlah 600. Juga penduduk penjaga neraka, penjaga neraka itu seandainya seluruh penduduk neraka bergabung untuk melawannya, mereka nggak bisa menang, ya, tidak akan mampu mengalahkan malaikat, gitu ya. Walaupun hanya satu malaikat saja. Ini kekuatan mereka yang sangat luar biasa. Juga mungkin kalau kita pernah mendengar hadis Nabi SAW yang ditawarkan oleh malaikat penjaga gunung, gitu ya, untuk menimpakan gunung kemana? Ke kampung Taif, ya. Jadi gunung aja mau diangkut, gitu kan, diangkat lalu mau dilempar. Ini juga menunjukkan kekuatan mereka yang luar biasa, ya. Nah, dan dengan berbagai karakteristik mereka yang luar biasa ini, besarnya ukuran mereka dan kekuatan mereka, namun mereka tunduk dan patuh kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan itu digambarkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Al-Bukhari, juga hadis yang diriwayatkan oleh Ibnu Khuzaimah. Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan, "Idza qadallahu al-amra fis sama", apabila Allah Subhanahu wa taala telah menetapkan sebuah perkara atau perintah di atas langit, maka darabatil malaikatu bi ajnihatiha khad'anan liqaulihi, ya, maka malaikat saat itu begitu mendengar perintah, ya, atau mendengar firman Allah Subhanahu wa taala, maka mereka mengepakkan sayap mereka, mengibas-ngibaskan sayap mereka karena takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Mendengar firman Allah Subhanahu wa taala, ka'annahu silsilatun ala safwanin yanfudhuhum dzalik. Jadi bunyi wahyu itu seperti rantai besi yang ditarik di atas batu, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, sampai memekikkan telinga mereka. Hatta idza fuzzi'a an qulubihim, lalu setelah mereka tersadar, mereka sampai pingsan. Mereka pingsan, kemudian mereka terbangun dan tersadar dan hilang rasa takut di hati mereka. Maka mereka berkata, "Madza qala rabbukum?" Apa yang dikatakan oleh Allah? Mereka mengatakan, "Qalul haqqa wa huwal aliyyul kabir." Allah mengucapkan kebenaran dan Allah Maha Tinggi dan Maha Besar. Maka fayasma'uha mustaraqus sam'i wa mustariqus sam'i hakadha ba'duhu fawqa ba'din. Ya, maka akhirnya saat itu, di momen itu, pencuri-pencuri berita itu mereka mendengar obrolan, gitu ya, mendengar pembicaraan para malaikat, lalu nanti mereka akan sampaikan kepada dukun-dukun dan tukang ramal, dan mereka, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, susun, gitu Pak. Jadi kayak orang mau manjat pinang itu Pak. Ya, jadi naik satu di atas yang lain sampai mereka sampai ke atas langit. Juga ada hadis yang diriwayatkan oleh Ibnu Khuzaimah dari Nawas bin Sam'an bahwa Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan dalam hadis yang semakna,
Kata Nabi, "Idza arada Allah Ta'ala ayyuhiya bi amrin", apabila Allah ingin mewahyukan sebuah perintah, sebuah urusan, sebuah perkara, takallama bil wahyi akhadhatis samawati minhu rajfah, maka Allah berbicara atau menyampaikan wahyu yang menyebabkan langit itu bergetar, atau ra'datun syadidah, jadi getaran yang dahsyat, khaufan minallahi azza wajalla, karena langit itu takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Kalau hadis yang pertama tadi malaikat gitu ya, sampai mereka terpingsan mendengar wahyu, takut kepada Allah. Di hadis ini langit yang bergetar gitu ya, karena takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Fa idza sami'a dzalika ahlus samawati, nah ketika wahyu itu didengar oleh penduduk langit, sa'iqu aw kharru sujjadan, maka mereka tersungkur dan bersujud kepada Allah Subhanahu wa taala. Fayakunu awwala man yarfa'u ra'sahu Jibril, dan Jibril adalah malaikat yang pertama kali bangkit. Fayukallimuhu Allahu min wahyihi bima arada, lalu Allah Subhanahu wa taala menyampaikan wahyu kepada Jibril alaihissalam. Karena dia yang pertama bangun, lalu Allah sampaikan wahyu itu kepada Jibril. Jadi Jibril ini adalah malaikat yang dia diberi amanah untuk menyampaikan wahyu, menyampaikan kepada para nabi dan rasul. Setelah disampaikan, yamurru Jibrilu 'alal malaikati, maka saat itu Jibril melewati malaikat-malaikat yang juga sudah mulai tersadar saat itu dan hilang rasa takut mereka. Kullama marra bisama'in sa'alahu malaikatuha madza qala rabbuna ya Jibril. Nah, setiap Jibril itu melewati langit untuk disampaikan kepada manusia, kepada nabi dan rasul di bawah, di bumi. Ketika Jibril melewati langit, langit yang ke-7, langit yang ke-6, ke-5 dan seterusnya, pasti para malaikat akan bertanya, "Madza qala rabbuna ya Jibril?" Apa yang dikatakan oleh Tuhan kita wahai Jibril? Maka Jibril mengatakan, "Qalal haqqa wa huwal aliyyul kabir." Allah mengatakan al-haq, dan Allah maha tinggi dan maha besar. Kemudian fayantahi Jibril bil wahyi ila haitsu amarahu Allah azza wajalla. Ya, maka kemudian akhirnya nanti Jibril menyampaikan wahyu itu kepada nabi yang dituju, ya, yang ada saat itu. Kalau misalnya kepada Nabi Muhammad SAW ataupun nabi-nabi yang sebelumnya, ya. Maka pelajaran apa yang dapat kita ambil dari hadis ini, ikhwatul iman azanallahu wa iyyakum? Yang pertama, di sini menunjukkan kebesaran Allah Subhanahu wa taala, bahwa tidak ada yang berhak disembah, diibadahi, dicintai, ditakuti, diharapkan, tempat kita bergantung, tempat kita berharap kecuali hanya Allah Subhanahu wa taala. Apa yang kita harapkan dari manusia? Apa yang kita harapkan dari selain Allah Subhanahu wa taala? Sedangkan makhluk-makhluk yang besar takut, tunduk dan patuh kepada Allah tabaraka wa taala. Yang kedua, isbatu anna Allah yatakallamu mata syaa bima yasha'u kaifa yasha'. Hadis ini menetapkan bahwa Allah itu berbicara, berbicara kapan Allah mau, dengan apa Allah ingin berbicara atau tentang apa, dan bagaimana Allah ingin berbicara itu terserah Allah Subhanahu wa taala. Ya, di sini ada menetapkan bahwa Allah berbicara, dan berbicara dengan suara yang terdengar, Pak.
Kenapa? Karena Jibril mendengar apa? Mendengar perkataan Allah Subhanahu wa taala. Juga para malaikat ya mendengarkan wahyu tersebut sampai memekikkan telinga mereka gitu ya. Lalu itsbatu 'uluwillahi 'ala khalqihi. Juga di sini kita mengambil pelajaran bahwa Allah itu berada di atas seluruh hambanya, sehingga tidak ada sesuatu yang layak disamakan kedudukannya dengan Allah Subhanahu wa taala. Itu namanya syirik, Pak. Jadi syirik itu kalau kita memberikan sesuatu kepada selain Allah Subhanahu wa taala, atau memberikan sesuatu yang hanya menjadi milik Allah kepada selain Allah Subhanahu wa taala, seperti ibadah gitu ya. Ya. Jadi menunjukkan ketinggian posisi Allah. Dan syirik itu seseorang menyamakan kedudukan makhluk dengan Allah Subhanahu wa taala. Seperti berkurban, menyembelih hewan, ibadah yang seharusnya untuk Allah, lalu kita persembahkan untuk penunggu lautan atau penunggu daratan misalnya, berarti kita menyamakan kedudukan makhluk dengan Allah Subhanahu wa taala, disebutlah dia syirik. Dan ini Allah enggak mau. Allah mau sendirian. Namanya tauhid, sendirian, esa. Kemudian yang terakhir, fadlu Jibril alaihi salam. Di sini juga menunjukkan keutamaan malaikat Jibril di antara malaikat-malaikat yang lainnya, di mana Jibril ini Allah Subhanahu wa taala berikan dia amanah, kepercayaan dan tugas yang sangat penting, yaitu berkaitan dengan wahyu untuk disampaikan kepada manusia. Taib, ikhwatal iman, a'azanallahu wa iyyakum. Mungkin ini sedikit pembahasan tentang karakteristik malaikat, kemudian bagaimana besarnya rasa takut mereka kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan di sini pelajaran yang dapat kita ambil bahwa makhluk besar takut kepada Allah Subhanahu wa taala, bahkan langit bergetar dan mereka takut kepada Allah Subhanahu wa taala, menunjukkan kebesaran Allah, ketinggian Allah Subhanahu wa taala, dan menunjukkan bahwa hanya Allah yang paling patut dan layak kita sembah satu-satunya, tidak ada sekutu baginya. Maka kita menutup pelajaran siang hari ini dengan membaca doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.